Oke, kita lanjut lagi. Sekarang kita masuk ke unit 9 ya. Dan di unit sebelumnya, kita itu kan udah bahas tentang validasi dan enkripsi gitu ya. Dan sekarang ini kita bakalan lanjut ke proses verifikasi data dengan yang ada di database gitu ya. Oke, langsung kita akan apa namanya, share screen ya. Kita masuk. Dan di sini terakhir, kita akan ambil sini nih. Nah, di sini juga ada suatu kesalahan di mana saya itu lupa di sini ya, dan harusnya nggak usah unit karena kita kan mau login ya, bukan register. Jadi malah sebaliknya gitu, malah harus unik, harus nggak boleh unik gitu. Dia harus sesuai sama data yang ada di database gitu ya. Terus sebelum memulai, kita juga bakalan ngejalanin gitu ya, kita bakalan jalanin si seedernya ini. Dimana si seedernya ini kan dia pakai akun dump nih, testexample.com. Terus di sini juga ada passwordnya juga. Jadi dia terhubung satu sama lain ya. Kita lanjut ke tingkat tulisan. Nah, di sini kita lakukan seeding. Dimana seeding ini otomatisasi gitu ya. Dia buat eh, kayak nyediain data dump gitu lah pada intinya. Nah, sip, udah jadi. Sekarang kita lanjut. Lakukan ini kan interaksi ketika memenuhi persyaratan. Nah, terus ini baliknya ketika tidak memenuhi persyaratan aturan form. Yep. Nah, terus kita tuh tadinya kan di sini kita nge-return ini nih, kayak cuma asal data gitu kan. Kita asal isi data gitu. Nah, di sini apakah expired? Oke. Nah, di sini udah expired. Jadi kita get token lagi. Ya, get token. Nah, ini kok get tulisannya ini ya misalnya. Misalnya enter. Oke, kita dapatkan token lagi. Karena ini masih di pengembangan, jadi kita pakai metode kayak gini ya. Cuma nanti di produksi mungkin masing-masing bisa buat sendiri gitu. Kayak di unik dan lebih aman. Oke, kita langsung ke post lagi. Coba lagi. Lagi. Sip, kita masukin. Harusnya di sini itu dia nampilin semua yang kita isi gitu ya. Ada email, password, token. Oke, di sini ternyata belum memenuhi ya. 19, 3, 4, 6. Sip. Oke, berarti validasi kita cocok. Karena di sini ternyata belum 8 digit ya. Saya juga baru sadar. Coba. Nah, ketika sudah berhasil, dia bakalan nampilin ya. Dia bakal nampilin hasilnya gitu. Nah, kita coba. Kita sekarang karena pengen untuk memverifikasi data gitu ya dari database, jadi di sini kita hapus dulu. Nah, ini kita juga ubah dulu nih supaya nggak di-hash dulu. Nah, ini daftar validated. Yep. Di sini supaya kita gampang ngolahnya gitu ya. Jadi kita siapin di satu variabel gitu. Terus ketika kita itu pengen nyari suatu entitas dari masing-masing user itu, kita akan cari berdasarkan emailnya. Karena emailnya itu unik. Kalau kita lihat di sini ya, nah, di sini kan email ini unik nih. Jadi di sini kita bisa cari berdasarkan emailnya gitu. Jadi user, where, email, email yang kita input. Oops. Nah, jadi sini kita import yang ini, model user ya. Kita importnya model user. Terus di sini kita itu pada intinya pakai method static where gitu ya dari class user, dan kita cari berdasarkan entitas itu yang kolomnya itu di kolom email gitu ya. Di kolom email. Nah,
nanti kita cocokin sama email yang kita input ini, yang udah divalidasi. Kita ambil data-data itu yang di data baris pertama ya. Karena dia unik emailnya, jadi seharusnya hasilnya itu satu baris gitu untuk normalnya. Nah, untuk mengecek lagi, kita buat lagi nih, percobaan lagi nih. Ketika user, ya aku user tersedia, untuk berdasarkan. Nah, terus user, ini seperti ada salah. Sip, aman. Nah, ini ketika nanti si akun usernya itu tersedia. Nah, ini ketika akun usernya itu tidak tersedia, gitu kebalikannya. Ini ketika akun user tidak tersedia. Sip. Jadi nanti ini bakalan terjadi ketika akun usernya itu nggak ada. Nah, ini nanti ketika ada gitu ya. Terus kita kan pengen nih, kalau misalnya dia itu akunnya ada, maka kita verifikasi passwordnya gitu ya. Misalnya di sini kita pakai is verified. Nah, user di sini value-nya itu kan kita password ya. Password yang kita input gitu ya. Nah, nanti kita cocokin sama yang ada di hash itu, yang ada di eh, tabel users ini. Jadi kita cocokin sama si baris data user itu dengan yang kita inputin gitu ya. Terus ini ketika kita password benar. Nah, ketika passwordnya benar, ya bakalan kita minta kayak gini. This is verified. Maka kita kasih return. Nah, ini itu message-nya Anda berhasil login gitu ya. Terus di sini ketika password salah, kita pakai else saja biar gampang. Terus kita return response, return. Nah, message ini Anda udah login karena password salah. Sip. Jadi nanti ketika password salah, ya bakalan pilih ini. Terus kalau password benar tuh akan nampilkan ini gitu ya. Nah, terus ketika akun user itu tidak tersedia gitu ya, kita kasih response, return, message-nya akun yang Anda tidak tersedia. Sip. Oke, jadi gini. Yang kemarin, yang di unit sebelumnya, itu kan kita udah bahas ya tentang validator ini. Jadi ketika tidak memenuhi persyaratan, itu kan dia bakalan nampilin errornya gitu ya. Nah, ketika dia memenuhi persyaratan, maka eh, yang di bagian-bagian ini, di bracket di bagian ini akan dijalanin. Dan di sini kita bakalan simpan passwordnya, emailnya, sama akunnya. Di sini kita sebut sebagai variable user gitu ya. Kita ambil dari model user, di mana model user ini sebagai entitas yang mewakili tabel users ini ya. Jadi nanti kita wakilin di model user ini. Terus nanti kita itu kaitin sama yang kolom email yang ada di tabel email di tabel users gitu ya. Yang di tabel users dengan kolom email. Terus nanti kita cocokin sama email yang kita input, di mana yang kita input itu udah divalidasi gitu ya. Kita ambil data di baris pertamanya, karena secara umum harusnya data yang emailnya sama itu cuma satu gitu. Berarti bahwa maksud saya itu nggak ada yang sama gitu. Karena itu unik ya. Karena itu unik.
berdasarkan aturan di migrasinya, emailnya itu unik. Jadi ketika kita narik berdasarkan emailnya itu harusnya cuma ada satu data. Dan ini kita ambil satu data itu. Nah, di sini kita verifikasi. Jadi ketika si akun usernya itu tersedia, dia itu bakal ngejalanin logika-logika di dalam bracket ini. Terus ketika nanti akunnya itu nggak ada, dia bakalan nampilin ini. Dan kita bahas di sini ya, yang is verified ini, dia bakalan eh, memverifikasi gitu antara password yang kita input, di mana yang kita input itu udah divalidasi, kita cocokin nih sama yang udah di hash gitu ya, yang ada di database gitu. Jadi hash check ini maksudnya kita nyocokin dari value yang kita inputin sama eh, yang udah di hash gitu, yang ada di database gitu ya. Nah, di sini kita juga tambahin percabangan lagi. Jadi ke password ini benar gitu loh. Jadi is verified ini ketika dia kasih true, maka kita kasih pesan Anda berhasil login. Terus ketika password itu salah, kita kasih Anda gagal login karena password salah. Nah, terus kita terakhir nih, kita juga cocokin sama yang di sender ini. Ini kan akunnya test@example.com ya. Harusnya itu kan emailnya test@example.com dan passwordnya ini password ini ya. Dan di sini yang kita contohkan itu kan support@nusaneo.com. Otomatis di sini ketika kita berhasil, tampilannya itu harusnya akun tidak tersedia gitu ya. Dan di sini kita coba, nah sudah berhasil. Di sini pesannya adalah akun Anda tidak tersedia. Karena ini salah emailnya. Ini nggak sesuai sama yang di sendernya ini. Tuh. Terus sekarang coba copy paste ya. Kesukaan kita semua, copy paste. Dan di sini kita paste di sini ya. Oke, kita kirim. Dan seharusnya di sini pesannya itu passwordnya salah. Harusnya ketika ini proper dan nggak ada anomali. Nah, di sini udah berhasil. Dia udah ngerti bahwa password kita tuh salah gitu ya. Tapi akun kita tuh udah ditemuin gitu ya. Nah, kita tuh sampai di sini tadi. Nah, gagal login karena password salah. Kita udah sampai di percobaan ini. Artinya kita udah ngeliatin ini nih. Berarti kan akun kita udah ketemu. Nah, terakhir tinggal kita cocokin bahwa password kita itu harusnya betul ya. Kita balik lagi ke sini. Passwordnya itu secara default password gitu ya. Jadi kita cocokin, kita ganti. Nah, kita ganti ini. Terus terakhir kita kirim, kita post. Harusnya ini udah berhasil. Oke, udah berhasil login. Berarti kita udah cocok ya. Udah cocok sama yang kita pengenin. Test@example.com sesuai sama si shadernya. Dan untuk yang passwordnya, ini sesuai sama si factory-nya ini. Kita value-nya password. Dari sini pakai factory ya. Ini password. Udah cocok. Dan di sini kita udah berhasil login. Ya udah. Kondisionalnya udah tepat dan fungsionalnya juga udah tepat. Dan selanjutnya mungkin kita bakalan bahas ya tentang yang ada kaitannya dengan implementasi token mungkin ya atau kita kaitkan dengan Flutter-nya gitu ya. Oke, saya rasa cukup sekian dan terima kasih.